DPRD Kabupaten Pesawaran menerima audiensi dari Aliansi Masyarakat Pesawaran AMP sebagai tindak lanjut aduan terkait carut-marutnya pengelolaan keuangan Pemda Pesawaran yang menjadi keluhan banyak pihak. Dalam audiensi di ruang rapat Ketua DPRD Pesawaran yang dilaksanakan pada 26 September 2024 itu, hadir Ketua DPRD Pesawaran Riko Ahmad Julian, Wakil Ketua DPRD Nasir, Sekretaris Dewan, Ketua AMP Saprudin Tanjung yang didampingi Ketua IWOI Pesawaran Okvianiza, serta anggota AMP dan IWOI. Dalam audiensi tersebut, Safrudin Tanjung memaparkan aduannya kepada DPRD Pesawaran terkait banyak hal, diantaranya gaji perangkat desa yang tertunggak dari tahun 2021 yang hingga kini belum ada kejelasannya, dan pajak bagi hasil kepada desa yang juga tertunggak, pembayaran rapel 3 bulan kenaikan gaji ASN sebesar 8% yang juga belum dibayarkan, serta uang proyek yang juga dikeluhkan rekanan yang juga belum dibayarkan. Tapi semua ini kami pikir memang sudah sangat urgent, sudah sangat mendesak. Permasalahan ini harus kita sampaikan juga kepada Dewan, gitu kan? Karena apa? Karena ada langkah-langkah yang akan diambil oleh eksekutif yang saya kira ini yang akan sangat lebih membahayakan keadaan nantinya Kabupaten Pesawaran. Makanya ini secepatnya kita sampaikan. Ini adalah sebagai apa ya bahasanya ya, sebagai ini dulu lah, penangkal untuk yang kegiatan itu bisa tertunda lah, bahasanya seperti itu. Nah, kemudian juga sesuai dengan surat yang kami sampaikan, artinya mungkin judulnya juga agak ini itu ya kan, carut marutnya keuangan, pengelolaan keuangan sebenarnya di Kabupaten Pesawaran. Ya, memang carut marutnya kenapa kata sampaikan di situ, karena memang bukan hanya pada satu aspek saja, ini udah bertumpuk-tumpuk ya kan. Kalau orang masih gali lubang tutup lubang masih enak, tapi ini lubangnya digali terus, yang dulu nggak tertutup-tutup. Nah, inilah yang akan kita sampaikan. Adapun data-data seperti Pak Riko tadi yang sampaikan, insya Allah kita data full kalau memang nanti harus kita sampaikan. Artinya semuanya telah kita lakukan. Kemudian yang pertama mungkin yang saya akan pertanyakan adalah masalah siltap, gaji kepala desa dan aparaturnya. Artinya di tahun 2021 kita sampaikan ini ada gaji yang tertunggak 2 bulan. Artinya di bulan November dan Desember. Nah, sedangkan ini Perbu Bupati ya, Perbu Bupati tujuan utamanya adalah untuk memastikan ya kan, memastikan penghasilan kepala desa dan aparaturnya, artinya untuk mendapatkan pendapatan atau gaji itu setiap bulan. Artinya juga nggak mungkin di tahun 2021 itu dianggarkan hanya 10 bulan. 2021 awalnya dari 2021 ini ya kan, karena memang di tahun 2020 itu keuangan ini memang hancur lebur gitu kan, artinya memang harus tertutupi tahun 2021, dan ini konyolnya memang ngambil dari dana ini. Tahun 2021 para kepala desa dan aparaturnya hanya mendapatkan gaji selama 10 bulan ya kan. Nah, lebih konyolnya lagi, ini katanya dibayarkan di tahun depannya ya kan, di tahun 2022. Tapi di tahun 2022 bulan November dan Desember pun tertunggak kembali ya kan, karena nggak bisa dianggarkan 14 bulan, harus 12 bulan namanya satu tahun ya. Tahun 2022 tertunggak lagi 2 bulan, dibayarkan katanya di bulan 2023 pun terjadi lagi, tertunggaklah yang 2 bulan ini sampai dibayarkanlah kemarin di tahun 2024. Dan parahnya di tahun ini ya kan, 4 bulan tahun berjalan belum diselesaikan sampai sekarang, yang 2 bulan ini pun akan menjadi pertanyaan lagi ya kan. Nah, artinya uang 2 bulan gaji para kepala desa dan aparaturnya itu ini kemana? Karena jumlahnya luar biasa juga, hampir 12 miliar ya kan, yang kita pertanyakan kemana, hampir 12 miliar ya kan, artinya 11 miliar sekian, artinya hampir 12 miliar. Dana ini kemana, artinya kita pertanyakan gitu kan, karena sampai sekarang pun ini nggak jelas gitu, dana ini dipakai untuk apa itu nggak jelas. Nah, kemudian sebenarnya ada juga dana-dana dari yang harusnya hak desa ini yang tidak terbayar oleh Pemkab, yaitu dana bagi hasil pajak. Dana bagi hasil pajak itu 2022 dan 2023 itu hanya terbayar sekitar 20% saja
yang sebenarnya sudah diperbutkan oleh bupati. Misalnya harusnya ada satu desa 60 juta dia dapatnya, tapi hanya dibayarkan 20 juta. Sehingga di APBDes para kepala desa ini diharuskan ini seakan-akan semua itu sudah dibayarkan. Makanya kalau di desa Tiga Nendang yang kita beri contoh kemarin, ada yang namanya pembelian motor, ya kan, kendaraan roda 2 dengan harga 32.700.000. Semuanya sama. Ya kan, 16 desa itu sama. Oh, 15 desa ya, yang satu desa lain. Tapi mereka tidak berani meng-SPJ-kan. Tapi di APBDes-nya ini tertera, pembelian motor ini tertera. Tapi kepala desa tidak berani meng-SPJ-kan. Dan setelah kita telusuri, rupanya di pusat itu memang SPJ nggak dilihat. Yang penting APBDes-nya tertera, ya kan, seakan-akan bagi hasil pajak itu sudah dibayarkan. Nah, ini kita sudah ada rekaman, sudah ada konfirmasi kepada kepala desa juga kita sudah ada. Nah, artinya dua itulah uang yang artinya masih tertunggak, ya kan, oleh pemerintah daerah untuk kepala desa. Nah, kenapa kita kembali ke judul carut marut itu? Nah, tahun ini PNS, ya kan, mendapatkan namanya kenaikan gaji sebesar 8%, ya kan, per orangnya. Nah, ini di kabupaten lain, bahkan di seluruh Indonesia, per bulan 6 sudah ditransfer dana ini oleh kementerian, ya kan, Kementerian Keuangan RI. Artinya untuk merapel dari bulan 1 sampai dengan bulan 3 yang 8% ini. Artinya hanya Kabupaten Pesawaran pun sampai saat ini belum dibayarkan. Alhamdulillah kalau masalah tukin dengan apa itu, yang satunya itu sudah dibayarkan. Setelah kita ribut kemarin masalah pemerintahan, dibayarkan. Itu banyak juga PNS yang udah ngasih inilah sama kita kan. Terima kasih. Tapi yang 8% sekarang belum ini juga. Ini kalau kita hitung-hitung juga luar biasa banyak juga sebenarnya kan. Gaji PNS itu kalau kita ngambil terendahnya yang 3.600.000, kalau 8% udah hampir dia mencapai berapa? Hampir juga 300 kan. Sedangkan kita punya jumlah PNS kita ini 4.400 non ini apa P3K. Nah, artinya sekitar 4 miliar juga duit ini, nggak ada juga, ini kemana juga. Nah, kalau kata saya tadi, kalau gali lubang tutup lubang enak, ngambil dari sini nutup yang ini. Nah, ini lubang, ini ada lubang lagi satu, yaitu apa? Yaitu masalah proyek yang tidak terbayar. Banyak proyek-proyek APBD di tahun 2022-2023 sampai saat ini pun banyak yang belum terbayar. Nah, saya dapat bocoran PU itu aja sekitar 38 miliar yang belum terbayar. Jauh kalau membayar retensi, ya kan? Retensi jauh kalau mau dibayar. Artinya ini juga kan menjadi ini, gimana mau ada pemeliharaan atau retensi pun tidak pernah terbayarkan. Itu 2023. Saat ini sudah banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang terselesaikan, yaitu dana DAK. Tapi untuk pencairan pun belum ada juga gitu. Dana DAK sampai nggak ada itu kan sangat lucu gitu kan. Karena dana DAK adalah dana yang ditransfer melalui pusat, kegiatan pusat. Ya kan, harusnya tidak boleh terjadi selesai pekerjaan langsung bayar. Ya kan, begitu PHO. Nah, ini di Dinas Pendidikan ini sudah puluhan, bahkan hampir 100 lah yang sudah di PHO. Tapi sampai saat ini dana tersebut juga kalau kita keuangan kosong nggak ada, artinya belum terbayarkan. Nah, artinya inilah carut marutnya bagaimana artinya keuangan kita ini dikelola seperti ini, karena itu tadi lubang ini belum benar. Nah, ini ada indikasi lagi satu, karena hutang kita yang 80 miliar di Bank Jawa Barat ini akan lunas di tahun ini, tapi itu pun menutup sebenarnya, tidak ada kemampuan kita untuk menutup. Mereka mau pinjam lagi untuk nutup ini. Nah, ini saya kira yang perlu dicegah oleh Dewan, karena kan harus persetujuan Dewan. Nah, ini walaupun masih isu, tapi ini santer nih. Ini masih isu, tapi saya yakin ini akan ada kebenarannya. Karena kalau untuk menutup dari APBD sudah nggak ada lagi. Mereka harus menutupnya melalui pinjaman lagi. Nah, konyolnya lagi pinjaman ini sebenarnya kalau Bank MSI itu melakukan penelitian, maka sebenarnya kabupaten kita ini di tahun 2022 nggak boleh lebih dari 50 miliar minjemnya. Bank MSI itu bunganya hanya 6,2%. Nah, tapi kenapa berpindah pinjamnya ke Bank Jawa Barat? Karena Bank Jawa Barat sanggup memberikan pinjaman sebesar 80 miliar dengan bunga yang lebih tinggi, luar biasa tingginya.
9,20%. Nah, ini juga harus menjadi pertimbangan ketika Dewan mungkin nanti eksekutif untuk apa? Ketika mereka untuk ya artinya mengajukan pinjaman kembali. Nah, ini yang kami anggap ini sangat urgent gitu. Artinya harus ada penjagaan ke sana gitu. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Pesawaran mengucapkan terima kasih kepada AMP yang telah menyampaikan apa yang menjadi permasalahan terkait keuangan di Pemda Pesawaran, meski pihaknya mengaku bahwa masih ada batasan untuk menindaklanjuti hal tersebut berkaitan dengan saat ini, alat kelengkapan Dewan serta kewenangannya sebagai Ketua DPRD sementara masih terbatas. Namun atas laporan dari AMP tersebut, pihaknya sudah mulai untuk mendiskusikan hal tersebut dengan unsur pimpinan. Bukan ada respon dari bahwa audiensi aliansi masyarakat Pesawaran ini, tapi kan memang ada agenda-agenda DPRD yang memang berbenturan. Yang paling krusial itu ialah kita ini kan belum terbentuk komisi atau AKD, sehingga kalau belum terbentuk itu kan kita kayaknya nggak pas kalau menanggapi isu-isu gitu. Artinya kalau misalnya nanti Bapak ada isu-isu terkait misalnya masalah siltap ini misalnya, tiba-tiba ini bidangnya komisi 1 kan kita enak. Nah, Bapak diskusi habis di situ baru nanti kita unsur pimpinan ngobrol juga gitu. Cuman ya ini nggak apa-apa, saya bilang ke Pak Nasir, kita ngobrol-ngobrol dulu di silaturahmi sama kawan-kawan gitu. Nanti untuk lebih dalamnya lagi setelah nanti kita akan terbentuk kita bakal lebih lagi ya. Cuma memang sebelumnya kita udah diskusi juga sebelah. Nanti apa hasil diskusinya dan lain-lain nanti ada saya dan Pak Nasir yang nerangin ke kawan-kawan dari AMP di sini gitu. Sama mungkin kan kawan-kawan kalau misalnya datanya ada, udah itu kawan-kawan di sini DPRD panggil menginvestigasi ternyata itu benar, kita kan harus nyari solusinya, kan kira-kira gitu. Apa program-program itu merupakan program kepolisian atau program-program itu misalnya tidak tepat sasaran, kan kira-kira gitu. Karena saya yakin AMP ini didirikan untuk semata-mata kemajuan masyarakat Pesawaran. Benar kan Bapak Ibu ya? Jadi itulah yang menjadi harapan saya sama Pak Nasir. Saya bilang bahwa kita harus segera cepat respon nih. Walaupun sebenarnya Pak Bu ini agak overlap kan gitu ya Pak Nasir ya. Itu tadi karena AKD kita belum terbentuk Pak. Jadi kita mau ambil sebelah juga. Namanya tugas pimpinan sementara ini kan cuma 4 Pak. Salah satunya memfasilitasi terbentuknya komisi atau AKD ini Pak. Jadi kalau kita nanti manggil Bapak misalnya berkaitan sama dinas pendidikan misalnya, saya manggil itu ada overlap karena kami itu kan ada tekanan kiri kanan. Jadi maksud saya Bapak Ibu, kita di sini diskusi apa yang memang perlu didiskusikan silakan, nanti saya dan Pak Nasir bersama-sama jawab. Di sisi lain, Nasir Wakil Ketua DPRD Pesawaran juga berkomitmen bahwa apa yang terjadi di masa sekarang ini ke depan tidak akan terulang. DPRD Pesawaran berkomitmen untuk meningkatkan fungsi pengawasan, serta akan lebih terbuka terhadap lembaga seperti LSM maupun wartawan dalam menjalankan fungsi dan tugas DPRD untuk mengawal pembangunan di Kabupaten Pesawaran. Dengan tegas, Nasir mengatakan, siapapun bupatinya ke depan akan kita awasi dan kawal terkait penggunaan anggaran maupun hutang-hutang yang akan dilakukan. Pihaknya akan ekstra ketat terkait hal tersebut. Nah, tapi semua yang disampaikan tadi, baik disampaikan Lisa maupun yang ada ini, setelah akan terbentuk kita tidak lanjut. Kita cross-check. Nah, kalau sekarang kami overlap kata ketua tadi, ya maka harapan kita, yakinlah kawan-kawan bahwa ini harus ini alhamdulillah AMP ini tugas mulia. Saya minta Pak Tanjung ini kritis dan ini harus terus. Ya, untuk kontrol Pemda, kontrol kami juga kinerja kami. Tapi saya dengan ketua ini punya komitmen yang kuat. Di masa kepemimpinan kita nanti, kita akan mewarnai kebijakan. Tidak ada lagi, kami sudah sepakat. Semenjak kami jadi pimpinan, tidak ada lagi pelarangan wartawan bebas. Bebas. Mau menyaksikan kami boleh. Saya sudah juga dengan ketua bilang tidak ada penyekatan ruang-ruangan, nggak ada lagi. Iya, bebas. Kalau pinjaman
ya nggak akan kita izinkan. Ya, kalau memang akan membuat keuangan daerah seperti ini tidak akan kita izinkan. Dan yakin dengan kami, ya, bahwa 2025 tidak ada persoalan siltap yang tidak ada lagi. Kami akan keras persoalan itu, ya, termasuk misalnya tunjangan tadi, ya, termasuk ini ada aturan kalau tidak lunas pajak, bahwa honor mereka tidak dibayar, kita clearkan semua, ya. Jadi yakinlah kawan-kawan semua, ya, kita berupaya. Kami belum bisa menjadi dalam karena kami belum dipilih. Ya, saya ucapin terima kasih yang pertama-tama ya untuk dari Aliansi Masyarakat Pesawaran. Jadi memang ada beberapa isu-isu krusial terkait di Kabupaten Pesawaran tadi disampaikan. Jadi kami, saya sama Pak Nasir sama kawan-kawan DPR ini memang akan tindak lanjuti. Tetapi tindak lanjuti seperti apa itu nanti ya kita ini ada agenda-agenda DPR yang memang masih belum rampung. Artinya sudah setelah dirampungkan itu AKD terbentuk dan sebagainya, baru memang kita akan investigasi lebih dalam lagi. Ya, kami memang, saya dan pimpinan dan kawan-kawan DPR ini kan penting sekali gitu loh, kerjasama media massa, LSM ataupun sebagainya, karena memang itu yang mengawasi juga. Kami ini tidak bisa bekerja sendiri, kuping kami kan terbatas gitu kira-kira. Kalau misalnya nggak dengar dari masyarakat atau dari kawan-kawan media, kami nggak tahu baik atau buruknya di Pesawaran ini. Dari Pesawaran SBN TV mengabarkan,